adik-adik. Coba sekali lagi. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Hari ini kita memulai ibadah online sekolah minggu. Ayo adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis. Jangan main-main lagi. Kita memulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa bangun di hari ini ya Bapa. Jika sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Engkau yang urapi setiap kami. Engkau urapi juga kakak-kakak sekolah minggu ya Bapa, yang akan memulai ibadah hari minggu ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yuk. Oke, sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Adik-adik ikut membacakannya juga ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama membaca apa pengertian dari Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Mazmur 91 dan apa arti Pentakosta yang ketiga. Kita memulai menyembah Tuhan, adik-adik lipat tangannya, adik-adik tutup matanya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian Yesus, kau sungguh baik.
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal adik-adik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus yang layak, Yesus yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus yang layak, Yesus yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya, hanya Kau yang layak terima setiap pujian adik-adik Tuhan. Hanya Yesus yang terima semua pujian. Haleluya.
Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Adik-adik sudah menyembah-Mu ya Bapa, kiranya penyembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau semangat memuji Engkau ya Bapa. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yuk. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik kita angkat lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Pasti adik-adik di sini percaya kalau Allah kita, Tuhan kita besar. Ayo kita angkat pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, ayo kita angkat pujian ini lagi. Ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh,
tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati ya Tuhan Yesus, kakak-kakak yang membawakan firman-Mu, biar firman ini menjadi rema buat adik-adik ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Nah adik-adik, apakah adik-adik siap mendengarkan cerita tentang firman Tuhan pada hari ini? Kalau siap, adik-adik duduk yang manis ya. Kak Ica akan bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Begini adik-adik ceritanya. Pada saat itu Tuhan Yesus bercerita kepada semua orang yang ada di tempat itu di mana Tuhan Yesus sedang bercerita tentang firman kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan. Apa sih perumpamaan Kak Ica? Perumpamaan itu adalah contoh. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan pernikahan di mana pada saat itu ada seorang raja, dia mau menikahkan anaknya. Di saat dia mau menikahkan anaknya, dia mau mengadakan pesta yang besar. Dia sudah menyiapkan lembu-lembu, dia sudah menyiapkan ternak-ternak, ayam, makanan yang lezat-lezat. Lalu dia menyuruh pengawalnya, prajuritnya atau hambanya untuk mengundang semua orang yang dia sudah pilih adik-adik. Lalu prajuritnya pergi adik-adik, mengundang semua orang-orang yang sudah dipilih oleh raja. Tetapi apa adik-adik? Di saat mereka mengundang, semua orang-orang yang diundang itu tidak ada yang mau datang. Mereka sibuk semua dengan pekerjaannya masing-masing. Ada yang bekerja di ladang, ada yang bekerja berternak, ada yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya adik-adik. Raja sangat marah adik-adik. Kenapa? Kata raja. Padahal aku sudah mengundang orang-orang itu. Kenapa orang-orang itu tidak ada yang mau datang? Kalau mereka tidak mau datang, baiklah, aku akan menghancurkan mereka semua. Lalu raja menyuruh prajurit hamba-hambanya itu menghancurkan kota-kota mereka adik-adik. Setelah itu raja bilang sama para prajurit dan hambanya. Dia bilang, sekarang kalian harus mengundang orang-orang yang ada di mana aja. Baik itu ada di jalan atau dimanapun yang kalian temui, kalian harus mengundang mereka. Karena apa? Aku akan mengadakan pesta besar. Pesta untuk pernikahan anakku, kata raja. Lalu prajurit dan hamba-hambanya itu adik-adik pergi. Mereka semua mengundang orang-orang yang ada di persimpangan-persimpangan, di pinggir-pinggir jalan. Mereka mengundang, ayo datang ke pesta raja. Raja mau menikahkan anaknya. Lalu mereka semua datang adik-adik. Nah, Kak Ica mau tanya nih adik-adik, kalau kalian pergi ke pesta ulang tahun atau pesta apapun itu, pasti kalian berpakaian yang rapi kan? Pasti kalian berpakaian yang bagus, lalu kalian mengusahakan diri kalian supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan tampan. Karena apa? Kalian mau pergi ke pesta. Kalau kita mau pergi ke pesta, kita pasti melakukan hal yang terbaik untuk diri kita. Lalu orang-orang itu pada datang adik-adik. Mereka datang ke pesta pernikahan anak raja. Raja senang adik-adik. Wah, kata raja. Mereka semua datang. Orang-orang yang diundang tersebut datang semuanya. Tapi di saat raja berada di tengah-tengah pesta tersebut, raja melihat satu orang adik-adik. Raja melihat, loh kok orang itu pergi ke pesta gak pakai baju yang bagus, pergi ke pesta gak pakai pakaian yang rapi, dia malah pakai pakaian yang lusuh, pakai pakaian yang kotor adik-adik. Raja marah adik-adik. Raja marah banget. Kenapa? Kenapa raja mesti marah-marah? Iya, karena menurut raja itu tidak sopan. Sedangkan kalau kita pergi ke pesta pernikahan itu, kita harus berpakaian yang rapi,
yang baik, yang bersih. Lalu raja menyuruh prajurit hamba-hambanya raja. Dia bilang, tangkap orang itu. Lalu adik-adik, orang itu ditangkap adik-adik. Terus raja menyuruh prajuritnya itu menangkap orang itu, disuruh dibuang adik-adik ke sebuah kamar, ke ruangan yang gelap. Aduh adik-adik, sedih ya. Kok raja kayak gitu ya adik-adik ya? Kenapa adik-adik raja seperti itu? Karena apa? Raja marah. Berarti orang itu tidak menghargai raja. Karena raja sedang berpesta. Seharusnya kalau kita berpesta itu, kita harus berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan, berpakaian yang bersih. Karena apa? Kita akan bersuka cita bersama dengan orang-orang yang lain. Tetapi orang itu tidak berpakaian yang rapi adik-adik. Nah adik-adik, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita mau berdoa, mau datang ke gereja, mau sekolah minggu, kita harus apa? Harus berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan, yang bersih. Karena apa? Kita mau bersekutu sama Tuhan, kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan. Jadi kita harus memberikan diri kita yang terbaik. Dengar adik-adik, tidak semua orang-orang Kristen dipilih sama Tuhan. Bukan berarti kalau kalian orang Kristen pasti Tuhan pilih kalian. Tidak adik-adik. Tuhan melihat hati kita. Pakaian kita yang rapi sama seperti hati kita. Bagaimana kita datang sama Tuhan. Nah, dari cerita ini Tuhan mengajarkan bahwa kita untuk datang sama Tuhan harus bersungguh-sungguh dengan hati kita. Kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, karena belum tentu Tuhan itu datang memilih kita adik-adik, walaupun kita sudah orang Kristen, agama Kristen. Jadi kita harus bersungguh-sungguh terhadap Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat apa adik-adik? Lewat persembahan kita, doa kita, pujian kita. Agar apa? Agar hidup kita layak di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, sampai di sini dulu cerita tentang firman kebenaran Tuhan yang Kak Ica sampaikan. Semoga cerita ini dapat menjadi kekuatan buat adik-adik, dapat merema di dalam hidup adik-adik. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kita dengarkan pada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya firman yang mengajarkan kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi terhadap Tuhan dapat merema di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu ini Tuhan terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah percaya dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye adik-adik. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi. Selamat hari